Kehilangan orang yang kita kasihi, kegagalan dalam hidup, perpisahan, atau trauma masa lalu seringkali meninggalkan luka yang tidak terlihat. Duka cita akhirnya bukan lagi sekedar perasaan sedih, namun sebuah kondisi emosional yang mendalam yang dapat menggerus harapan dan identitas seseorang. Banyak orang mengalami kehampaan, kehilangan minat hidup, bahkan udah mulai merasa tidak lagi mengenal dirinya sendiri. Nah, dalam dunia psikologi, kondisi ini sering disebut sebagai loss of self, yaitu kehilangan jati diri. Dan tanpa disadari, hal ini juga bisa terjadi loh dalam kehidupan orang percaya. Saat duka terlalu dalam, seseorang akan mulai meragukan nilai dirinya dan mulai merasa ditinggalkan Tuhan, bahkan lupa bahwa ia adalah anak Allah yang dikasihi. Pertanyaannya adalah, bisakah duka cita membuat orang Kristen kehilangan identitas rohaninya? Dan bagaimana caranya agar kita kembali ke jalur rencana Tuhan? Dalam episode kali ini, Cahaya Bagi Negeri akan mengajak Anda memahami bahwa duka itu tidak harus menghancurkan masa depan kita, melainkan dapat menjadi titik balik untuk kembali menemukan identitas dalam Kristus. Tapi sebelumnya, jika Anda sedang bergumul saat ini dan membutuhkan doa atau sahabat curhat, Anda dapat menghubungi di 0811 9914 240 atau WhatsApp di 0822 1500 2424. Dan sekarang saatnya kita berbincang bersama Pastor Marda Silain, seorang hamba Tuhan, di mana beberapa pengajaran beliau juga tentang kehilangan dan duka cita, seperti tema kali ini. Karena beliau sendiri juga punya pengalaman seperti itu. Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri. Ya, makasih Pastor. Pastor Marda, ini suatu hal yang luar biasa berharga buat kita ya, bisa ngobrol-ngobrol secara head to head gini, personal banget. Sesuai dengan yang saya sampaikan di awal. Pernah mengalami kehilangan seperti apa dalam diri seorang Pastor Marda? Kalau boleh diceritakan sedikit. Oke, jadi mengenai background keluarga saya, ya saya ini lahir dari keluarga Kristen. Kebetulan orang tua itu orang Batak, ya, dan saya anak keempat. Dan waktu saya semester 4 masih kuliah di perhotelan, mama saya meninggal, 2 bulan kemudian papa saya meninggal. Disitulah exposure saya pertama merasa kehilangan. Lalu saya menikah di tahun 2009 sampai sekarang. Kebetulan kita juga baru keguguran dari tahun 2022. Di bulan Januari saya sempat hamil anak kembar, ya, dan berusia 8 minggu, tapi tidak berjalan dengan baik dan akhirnya gugur. Lalu di bulan 9 saya juga hamil lagi yang kedua, tapi gugur lagi. Itu 5 minggu. Nah, di antara 2 keguguran itu, kakak saya yang beda umur setahun sama saya juga meninggal. Jadi dalam setahun itu cukup berat ya untuk bisa mengalami kedukaan. Betul. Ya, seperti itu sih Pak. Betul. Kalau misalnya menghadapi seperti itu, menurut Anda, layak nggak sebagai orang Kristen? Kok Tuhan katanya sayang sama saya, kenapa saya harus alami rentetan musibah seperti ini? Sepertinya Tuhan tidak dalam pihak saya nih. Pernah nggak sempat terpikir seperti itu? Oh, pernah sekali ya. Malah waktu saya kehilangan orang tua saya, itu saya kayak berubah jati diri ya, dari yang dulu ke sekarang ya. Entah kenapa ya, orang tua saya itu kan seperti orang yang saya banyak berpegang ya. Dan mereka itu sebagai provider juga. Dan mungkin seperti kebanyakan orang Asia, nah orang tua saya juga bukan tipe orang yang bisa punya memberikan emotional needs ya, yang nanya gimana kabar kamu, kayak atau papa, mendekat, atau langsung papa saya embrace gimana gitu ya. Ya, itu kayaknya jauh ya. Tapi mereka good parents ya. Jadi Mereka, artinya itu cuma hanya perbedaan kultur aja sebenarnya. iya. Nah, tetapi ya karena mereka tiba-tiba hilang dan absen, akhirnya itu juga membuat saya menjadi seorang yang mau mencari kasih sayang di tempat yang lain, dari orang-orang lain. Nah, ini sebentar. Mau mencari kasih sayang di tempat lain. Iya. Berarti secara tidak langsung Anda kehilangan identitas jati diri Anda dong? Betul sekali. Ya, sepertinya saya mau berusaha bertahan hidup dengan
apa yang saya tahu pada saat itu. Oke. Jadi banyak sekali pemilihan-pemilihan keputusan yang tidak wise, tidak baik. Yeah. Itu ya saya jalanin seperti ya hidup dengan hard way lah ya. Nah, ditambah lagi saya sama kakak-kakak saya juga waktu itu kurang deket. Yeah. Tapi memang kita dibesarkan dengan kebaktian hari Minggu gitu ya. Tapi bukan yang kayak oke, itu firmannya dilakuin ya, enggak gitu juga ya, gitu ya. Jadi hanya sekedar datang beribadah ya, rutinitas itu betul, aja ya. benar. Jadi kurang personal sehingga saya nggak punya jati diri sebenarnya. Oke, kalau dari pengalaman Anda, kenapa kok orang seperti Anda atau siapapun mungkin sahabat-sahabat di luar sana juga yang sedang mengalami kedukaan, kehilangan berkali-kali, kok bisa kehilangan jati diri? Pembelajaran apa yang Anda dapat dari kehilangan itu? Ya, jadi tadi balik lagi ya, kadang-kadang apa yang ada di rumah itu membentuk kita ya, dari masa lalu saya itu. Oke. Akhirnya dengan banyaknya rasa sakit yang sudah saya alami secara pribadi, akhirnya saya berubah menjadi seorang yang conflict avoider. Ya, terus pengennya suasana damai. Dan saya juga punya abandonment issue, yaitu isu merasa ditinggalkan sendirian. Jadi kalau misalnya saya punya relationship pun ya saya keep aja. Kenapa? Daripada saya sendirian kayaknya lebih gila deh gitu. Nah, tetapi kan itu kan udah bukan jati dirinya saya. Saya seharusnya punya pegangan sama Tuhan. Ya, dan akhirnya ya kalau saya tahu calling saya adalah saya mau mengikut Tuhan, seharusnya sih saya nggak seperti itu. Nah, ini menarik, seharusnya saya tidak seperti itu. Karena seharusnya saya adalah sosok yang tidak pernah sendiri sebenarnya, karena saya adalah anak dari Bapa di surga yang baik. Benar. Nah, kenapa itu bisa terjadi kalau menurut Anda dari diri seseorang yang sebenarnya sudah dibentuk dalam kekristenan yang taat ya? Iya, ya taat tapi belum bisa dibilang mempraktekkan banyak karena eksposurnya kurang. Maksudnya belum mengalami secara pribadi? Iya, belum mengalami secara Apa pribadi. yang membuat Anda tidak langsung mengalami secara pribadi dengan Tuhan pada saat itu? Ya, mungkin saya sendiri menjadi orang yang tidak percaya diri sama Tuhan. Masa sih? Iya. Kita minum dulu kalau gitu. Kita minum dulu kalau gitu. Minum dulu ya. Iya. Tidak percaya diri. Iya. Jadi kan Tapi kita percaya kan ada Tuhan iya, di percaya. kehidupan kita? Tapi kan gini, hari Minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu kumat, bikin dosa juga kan. Oke. Jadi firman itu seperti kayak ada penghalangnya gitu. Ya aku ngerti gitu ya, tapi untuk ngelakuin ini gimana ya? Karena balik lagi, karena banyaknya keputusan yang salah menghasilkan banyak dosa ya. Jadi kita nggak pede sama Tuhan. Dulu nggak ada kata mentor rohani atau apa? Nggak ada. Saya benar-benar cuma saya dan Tuhan. Tadi kan saya bilang saya conflict avoider. Iya. Terus saya jadinya mistrust sama banyak orang dan bahkan mistrust sama Tuhan juga. Sebentar, karena mistrust dengan banyak orang sehingga membuat Anda mistrust sama Tuhan. Iya. Saya Titik terendahnya apa mistrust sama Tuhan itu? karena saya ngelihat saya harus survive tanpa orang tua. Terus masih kuliah. Terus berada di dalam toxic relationship. Ya dulu kan namanya nggak ada toxic relationship ya. Iya, iya. Sekarang itu namanya. Ya dulu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Iya. Iya, Tapi kan sebenarnya zaman dulu emang begitu ya, udah dari dulu. Jadi saya punya banyak pergaulan, saya juga salah pergaulan. Dan itu banyak membentuk saya dan akhirnya saya sama Tuhan juga yang nggak pede mau doa apa, nggak dikasih, ya udahlah emang gue begini. Kan ada begitu tuh. Ya orang gue begini ya ngapain juga tahu diri lah. Jadi lelah berdoa itu, sungkan berdoa. Iya, Padahal tapi sebenarnya pada saat itu Tuhan lagi nggak pernah bosan untuk dengar doanya apa nih gitu ya. Bener. Tapi ketika kehilangan buah hati, lalu ditambah lagi kehilangan kakak terkasih, itu kan titik terendah juga dalam hidup seorang. Oke, nah ini ada perbedaannya sedikit. Oke, perbedaannya? Waktu orang tua saya meninggal, saya nggak banyak kenal Tuhan saya. Saya nggak mengerti. Oh. Ya, tapi waktu akhirnya abang saya suruh saya, yuk sharing Bible ya. Akhirnya saya mulai dibukakan dan disitulah saya mulai mengerti Yeremia 29 ayat 11-13 bahwa rancangan Tuhan itu punya damai sejahtera dan pengharapan. Disitulah saya ngerasa, oh ini bukan buat orang lain ya, buat gua ya gitu. Disitulah saya mulai terus mencari dan mau menemukan Tuhan. Nah, disitulah titik di mana saya akhirnya
mengerti bahwa semua masa lalu saya dan kedukaan yang saya alamin itu menuju untuk saya bisa kenal Tuhan saya. Saya ngerasa itu jadi blessing. Tapi benar sih ya, kalau kita orang Kristen, ngaku Kristen, cuma ibadah saja nggak pernah buka Alkitab, padahal kita punya Alkitab juga kayaknya nggak pas gitu ya. Iya. Agak kurang ya buat orang yang bandel kayak saya. Agak kurang, betul sekali. Nanti lama-lama jadi agak lain lama. Oke, kita balik lagi. Iya, balik lagi ya. Nah, sedangkan yang tadi Pastor tanya, kalau pas lagi kehilangan kakak dan keguguran ini bagaimana situasinya? Itu udah dekat sama Tuhan berarti? Itu sudah berubah saya. Dari saya umur 25 saya punya personal experience dan journey sama Tuhan itu banyak menumbuhkan iman saya. Tapi balik lagi kedukaan itu datang lagi kan dengan kehilangan bahkan dari diri sendiri gitu ya. Ada kekecewaan? Ada. Sebesar apa kekecewaannya? Saya ngerasa kayak Tuhan itu nggak di pihak saya. Nah, saya ngerasa kalau misalnya endingnya begini, kenapa dimulai? I've been there. Ya. Dan itu sangat-sangat nggak nyaman sekali sebenarnya. Benar. Karena satu sisi kita juga sadar kan bahwa saya sudah bertobat, saya sudah dealing dengan Tuhan. Tapi sisi lain kedaging kita tuh teriak juga kan, air mata sampai kita doa sampai bingung. Betul nggak sih? Iya. Unspoken pray gitu loh. Yes. Jadi cuma nangis dan akhirnya kita ragu, Tuhan dengar doa saya apa enggak? Benar banget. Saya banyak banget keraguannya itu membuat saya banyak menyerang suami saya. Nah, tapi saya senang sekali ya karena suami saya menjadi support terbesar saya. Wow. Dia setiap saya marah, harusnya nih saya nggak keguguran, harusnya nih anaknya nggak mati, harusnya kamu aja yang mati. Wah, saya bisa sampai kayak begitu. Tapi dia cuma nangis, dia peluk saya, dia cuma bilang I love you. Terus bahkan dia sering doa sama brother-brother ya, sama komunitas. Yang sengaja dia doa untuk saya bisa dengar, kalau kamu nggak mau doa nggak apa-apa, saya doa. Jadi dia banyak membiarkan saya bersedih, tapi bukan negatif ya. Iya, iya. Ya berbeda ya dengan dulu. Betul. Dulu tuh saya wah negatif, mistrust. Iya. Tapi sekarang ini saya banyak sedih karena ya saya kangen ya. Kangen untuk biasanya doa di perut ya, doain dia iya, gitu pasti kan. itu dilakukan semua. Terus kakak saya itu cuma beda setahun. Ibaratnya saya sama dia tuh seumur hidup lah dibandingin orang tua saya. Saya sama orang tua saya cuma 20 tahun, sama kakak saya tuh hampir 40-an tahun. Jadi itu saya ngerasa kayak ya ampun banyak banget impian yang saya masih mau bangun sama dia gitu ya. Jadi lebih lebih merasa banyak perasaannya tuh di situ sih. Support terus, saya melihat fungsi dari suami Anda itu support terus banget ya. Iya, benar. Puji Tuhan banget Pak Ferdinand. Yance Daiker. Yance Daiker. Tuhan memberkati beliau. Iya. Anyway, kalau dari pengalaman Anda seperti itu kan berarti ada penurunan kerohanian ya. Manusia rohani itu tiba-tiba langsung kayak stagnan gitu. Iya, iya. Menurut penilaian Pastor Marda, apakah benar-benar hanya karena dukanya atau karena kitanya yang memang berhenti? Itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau menurut saya feeling so strong ini bisa membuat saya menjadi orang yang berbeda juga. Ya, mindsetnya sih udah dapet. Iya. Ya kan? Ya, oh ya gue tahu gini. Tapi perasaannya belum di situ kan? Betul. Nah, dari situ saya juga banyak menggali tentang spiritual thinking sama spiritual feeling. Oke, ini menarik. Jadi kalau dihajar sama firman Tuhan, malah kita begini kan, udah gak usah ngomong firman Tuhan. Gue juga belajar itu, gue juga tahu gitu loh. Tapi gue cuma butuh bukti. Tapi justru Anda melakukan apa tadi? Spiritual thinking sama spiritual feeling. Oke, kenapa Anda memutuskan untuk melatih itu? Ya karena balik lagi ya, identitas calling saya itu apa sih? Ya, saya ini mau ikut Tuhan. Ya. Saya ini murid Yesus. Ya, saya perlu untuk bisa balikin lagi. Ya, ada satu ayat boleh silakan. saya share ya? Mau 1, mau 10 silakan. Ya soal feeling ini ya. Iya. Ya, mungkin sahabat juga bisa catat juga ya. Iya. Sambil dicatat karena berguna buat Pastor Marda, saya yakin yang berkuasa untuk Anda semua. Ya. Silakan. Ya, di Amsal 4 ayat 23 kan dikatakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Ya.
Sedangkan di Markus 7 ayat 20-23 dibilang dari dalam hati timbul semua dosa. Iya. Jadi kebayang nggak perasaan itu di situ ada kehidupan sama dosa. Betul. Hidup berdampingan. Betul. Jadi kalau kita gila, ya bisa Iya. dosa. Kalau kita mau bener, kita bisa berpengharapan. Nah jadi dari sini saya punya keputusan untuk saya perlu patuh sama firman. Saya tertarik dengan satu kalimat tadi. Saya mengambil keputusan untuk patuh sama firman. At the end of the days, it's about a decision. Exactly. Jadi sebenarnya keputusan kita yang mempengaruhi untuk perbaikan seluruh dimensi kehidupan kita yang mulai rusak, mulai mau runtuh, itu pelan-pelan bisa diperbaiki. Karena dari keputusan kita yang benar itu kita seperti membuka diri dan mengizinkan kuasa Tuhan itu benar-benar bekerja. Bukan Tuhan nggak bekerja loh. Benar. Tapi karena kitanya ngebentengin dulu kan. Karena feelingnya terlalu banyak, Iya. menyelubungi. Betul. Sedangkan ya itu bisa di Berapa lama itu beresin. pemulihannya? Mungkin buat orang-orang berbeda ya. Kalau saya agak lebih cepat karena saya nggak ikutin kata dunia. Kalau kata dunia kan stage of grieving banyak ya. Iya. Angry, denial, Iya. depresi, terus baru habis itu surrender gitu ya. Kalau saya lebih langsung ke truth-nya aja. What is Menarik. the truth? Menarik. Apakah Anda mendapatkan satu insight dari tokoh Alkitab barangkali sehingga Anda langsung ngambil shortcut, langsung get to the truth aja, atau bagaimana? Ya. Atau ada tokoh Alkitab yang menjadi panutan? Ada. Saya suka sama Yusuf sebenarnya. Kenapa Anda suka sama Yusuf? Ini orang kecilnya merasa dia spesial kan. Iya. Akhirnya dia bikin iri lah kakak-kakaknya. Dijual. Terus habis itu dia dihianatin. Dulu kerja bagus-bagus nih dihianatin. Terus habis itu yang ketiga dia dilupakan ya sama orang yang dia bebaskan dari Betul. untuk bisa baca mimpi itu ya. Habis itu dia lewatin itu semua, dia nggak bitter sama Tuhan, tapi dia punya pengampunan sama dikembalikan lagi tuh, ketemuan lagi kan sama keluarganya kan. Betul. Jadi saya bisa ngelihat waktu dia mau facing ketemu sama keluarganya itu sebenarnya dia sedang menjalankan pengampunan dia searah ya dari dia sendiri decide gitu. Ya kenapa? Karena dia tetap membuka dirinya, dia tetap mau bicara dan akhirnya setelah pengampunan itu dia udah decide, saya bisa lihat dia ada rekonsiliasi. Iya. Jadi dia punya dua tahapan itu. Nah, rekonsiliasinya itu ya dengan dia ngomong, menguji kakak-kakaknya, terus juga abis itu dia bahkan menjadi provider buat seluruh keluarga. Nah, jadi ada rekonsiliasi actionnya aktif gitu yang saya bisa lihat. Nah, itu membuat saya ngerti bahwa saya perlu untuk bisa mengampuni orang-orang, tapi juga bisa mengampuni diri saya juga. Menarik ini. Mengampuni diri sendiri itu paling sulit loh. Iya, betul. Because the biggest enemies ourselves is ourselves. Yes, betul sekali. Iya kan? Iya. Dan waktu saya tahu di Bible ada satu ayat lagi yang saya suka ya, di 1 Tesalonika 4 ayat 13 dibilang, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, kalau kita berduka dengan Tuhan, harusnya kita punya pengharapannya. Sebenarnya orang yang berduka sama orang yang kehilangan itu orang yang paling dekat sama Tuhan. Karena ada salah satu di Mazmur katakan bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Setuju. Jadi sebenarnya kan begitu dia kehilangan, ditinggal sama kekasih, kehilangan orang dicintai, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Di saat itu Tuhan tuh lagi deket-deketnya sebenarnya. Cuman sayangnya kita tidak menyadari itu kan sebenarnya. Iya, benar. Jadi saya bisa bilang dari pastor itu saya setuju banget ya. Saya jadi kayak, saya sebenarnya mendapatkan privilege ya. Bisa punya kedekatan itu sebenarnya sama Tuhan. Betul. Karena in a way ya, meskipun itu sedih gitu Iya, ya. iya. Tapi in a way, I feel feelingnya tuh berbeda banget sama Tuhan. Trustnya sama Tuhan tuh berbeda banget. Menghadapi kedukaan bersama dengan Tuhan itu jauh berbeda dengan menghadapi dengan kekuatan diri sendiri ataupun kita mengandalkan orang-orang di sekitar kita atau yang kita punya. Iya, setuju banget. Iya. Iya, karena feeling kita sama Tuhan tuh in a way jadi more deep. Percaya sama waktunya Dia,
percaya sama rancangan dia. Saya goosebumps nih. Ya, jadi itu is a privilege sih. Exactly. Boleh masih ingat Bu Hati si kembar siapa namanya? Karena masih 8 minggu, kebetulan saya suka merek-merek tas ya. Waktu itu saya namanya, tapi ini Louis Vuitton? Oh, bukan. Namanya Bottega Veneta. Oh, iya. Jadi panggilannya Botek sama Veneta. Aduh, Ini bercandaan saya sama suami saya ya. Tapi ini yang membedakan ya. Mungkin sahabat-sahabat nanti bisa belajar juga dari pengalaman Anda dengan suami. Bahwa ketika menghadapi kedukaan bersama dengan Tuhan, bahkan kita mampu untuk tetap bisa bersukacita. Maksudnya bukan mentertawakan kedukaan yang kita alami. Iya. Tapi kita bisa stay hold gitu loh. Benar. Karena pegangannya itu solid kan. Iya. Kan cuma tangan Tuhan juga yang membawa kita kemenangan di tangan kanan kita. Tangan kanan Tuhan, tangan kiri suami. Proses titik balik dari menerima kedukaan itu, boleh nggak tahu kapan itu dan apa yang Anda lakukan bersama suami pada saat itu? Oke. Jadi selain tadi kita saling mendukung ya. Saling mendukung. Saya juga bersyukur juga dengan komunitas yang mereka kenal saya juga kenal mereka, dan mereka juga simply tanya kabar saya. Mungkin juga ngajakin jalan. Just become dan kita juga harus open ourselves ya, untuk bisa open mind juga untuk mereka tidak ada niat apa-apa dengan saya, betul nggak? Betul. Sebenarnya kalau langkah praktis ini dilakukan, semua orang yang mengalami kedukaan hari-hari ini, sebenarnya sudah mulai ada pengobatan secara spiritual dan practically juga. Bener banget. Cuman kadang kita tuh kayak nggak mau dibantu ya. Gengsi mungkin? Atau takut tersakiti lagi, atau takut nanti orang malah jadi bahan omongan atau lain sebagainya. Pernah nggak menghantui pikiran, perasaan? Nah, saya ngalamin banyak orang mau encourage saya, tapi salah ngomong. Jadi mereka juga kayak serba salah ya. Saya juga jadi ngerti, kok mereka ngomongnya gitu sih gitu kan. Tapi saya ngerti bahwa mereka nggak ngerti how to say sama orang yang berduka ini. Nah itu juga yang saya ngerasa saya punya kasih karunia juga ya buat mereka, karena niat mereka baik, caranya salah, gitu. Tapi saya tetap membuka diri saya sih, memang perlu untuk membuka diri. Saya mengambil good value dari apa yang Pastor Marda sampaikan. Ketika kita menghadapi kedukaan bersama dengan Tuhan, ternyata empathize kita tuh semakin ditingkatkan. Benar. Empathize intelligence kita semakin ditingkatkan. Sehingga muncul pemahaman bahwa orang ini bukan dia salah ngomong, tapi mungkin mereka bingung cara bicaranya seperti apa. Sehingga kita tidak jadi orang yang sensitif kan? Yes, setuju. Kadang-kadang kita yang membuat diri kita luka sendiri sebenarnya. Terlalu sensitif gitu ya. Bener. Kalau yang salah ngomong tinggal bilang, jangan ngomong gitu. Iya. Yang gini aja nggak apa-apa. Nah, saya juga perlu untuk ngomongin. Saya tuh pengennya diomongin seperti apa. Jangan abis itu dia merenung. Nah, itu masuk tuh. Betul. Iblis itu nggak begitu tertarik untuk menjatuhkan manusia sebenarnya. Karena iblis tahu lagu rohani kita kan. Bila dia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan. Nggak bisa dijatuhin nih orang. Tapi bisa dibuat malas untuk buka diri. Malas untuk mendekat sama Tuhan. Benar. Suami mendukung dan dia siap menjadi bemper terus dari hari ke hari. Komunitas rohani yang akhirnya bisa memberikan sebuah nafas segar buat diri Pastor Marda. Sampai akhirnya bisa menerima secara full. Iya, masih ada satu lagi. Saya ngerasa pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah kan orang Kristen biasa hari Minggu, sama tengah minggu barangkali ada persekutuan doa. Betul. Sales. Iya, saya ngerasa dengan saya tetap melakukan pertemuan ibadah, saya ada saling. Kata saling ini. Saya ada saling sama orang lain dan saya bisa ngerasakan betapa mereka sayang sama saya juga bersyukur punya mereka. Supaya kita tidak jadi katak dalam tempurung ya. Tempurung kita masalah terus dan kita akhirnya curigaan terus sama orang lain. Ya. Padahal ternyata sebenarnya orang baik itu ada di sekitar kita yang Tuhan sediakan. Benar. Iya. Apa langkah praktis, Pastor, menurut Anda untuk sahabat-sahabat saya bagi negeri yang saat ini mendengar pembicaraan kita, obrolan kita bahwa kalau
mereka sedang mengalami kedukaan, mungkin sama seperti yang Anda alami. Kan tidak semua mudah untuk menerima kenyataan kehilangan buah hati dan lain sebagainya. Atau pasangan yang terpuruk karena ditinggal, terlalu cinta dengan pasangan sehingga kedukaan itu melebihi kapasitas. Silakan Anda bisa sampaikan langsung ke kamera ini. Silakan untuk sahabat-sahabat kita. Kalau dari keyakinan saya ya, dari saya adalah jadilah good listener ya. Karena berdoa bersama, bahkan dengan kita doakan ya, itu akan membantu si yang berduka itu ya. Memang jangan langsung bicara a i u e o, kasih tips bla bla bla, karena apa yang dia tahu kita juga mungkin belum tahu. Jadi become a good listener itu sangat membantu ya. Terus kedua tadi ya, mengasihi sesimpel tanya kabarnya, I will pray for you ya. Ajakin ketemuan ya, terus ajakin juga ngobrol sama orang yang pernah punya pengalaman yang sama untuk mereka bisa menguatkan. Itu juga akan sangat ngebantu ya, spend time ya. Lalu juga ya tadi saya bilang ya, jangan pernah meninggalkan pertemuan ibadah ya, karena siraman rohani itu membuat kita cepat sembuh ya. Dan akhirnya ya saling itu juga kita bisa rasakan. Itu tips dari saya sih. Wow. Simpelnya, kalau kita sering berdoa, sering ibadah, walaupun kita lagi ada masalah dan duka yang dalam, sebenarnya God sees what others cannot see. Gitu ya. Betul, betul. Iya, bahkan dia ngerti doa yang tidak terucap di mulut kita. Iya. Setuju. Wow. Setuju, Pastor. Luar biasa. Ya, sahabat saya bagi negeri. Jadi, duka adalah bagian dari perjalanan hidup manusia. Namun duka tidak pernah dimaksudkan untuk mencuri identitas kita. Tetaplah ingat bahwa kehilangan boleh terjadi dalam hidup ini, tetapi identitas kita di dalam Kristus jangan sampai hilang. Karena itu tidak pernah hilang. Karena Anda bukan definisi dari luka Anda. Dan Anda juga bukan produk masa lalu Anda. Anda adalah Anda. Yaitu anak Allah yang dipanggil untuk bangkit dan kembali bangkit, lalu berjalan kembali dalam rencana Tuhan. Jadi mulailah dari langkah yang sederhana. Seperti yang disampaikan tadi. Datang kembali kepada Tuhan saat teduh pribadi, pertemuan ibadah, jangan ditunda-tunda, langsung dihadiri. Terima semua undangan dari komunitas rohani Anda. Supaya Anda juga mengizinkan diri Anda untuk dipulihkan. Supaya Anda juga tidak berjalan sendirian. Karena terkadang pemulihan dimulai saat kita berani mengakui, iya Tuhan, aku sedih, aku terluka, aku kehilangan, tapi aku mau kembali kepadamu. Jika video ini memberkati Anda, silakan Anda like, share, dan juga tulis komentar Anda seperti apa, serta tag ke orang yang sedang membutuhkan penguatan hari ini. Bersama kita percaya, Tuhan kita sanggup memulihkan hati, bahkan yang paling terluka sekalipun. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Wah, pas banget nih, Mazmur 34 ayat 19, itu ayat mas kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri. Jika Anda terberkat dengan topik ini, berikan like, share video ini ke orang terdekat Anda, dan jangan lupa subscribe channel ini, channel Jawaban, untuk terus mendapatkan konten yang menguatkan iman dan mengembalikan nilai hidup Anda. Terima kasih Pastor Marda. Sama-sama. Salam hormat untuk suami dan seluruh keluarga besar. Stay Thank strong. you. Ya. Thank you. Saya Andi Otniel. Sampai jumpa di topik menarik berikutnya.